Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali dalam pengajian kitab yaitu Silsilah Al-Manahi Syar'iyyah, Silsilatul Manahi Syar'iyyah, yang dimana kita sudah sampai pada pembahasan Kitabus Shaum, kitab puasa. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan dilarangnya puasa wisol. Yang dimaksud puasa wisol yaitu seorang berpuasa 2 hari berturut-turut, dengan artian malamnya juga tidak ada berbuka. Jadi kalau dia sahurnya hari Senin pagi, hari Senin sebelum subuh, maka berbukanya Selasa maghrib. Itu yang disebut dengan puasa wisol. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa seperti ini. Hanya saja memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya. Oleh karena itu para sahabat ikut melakukannya. Ketika beliau melarang, Rasulullah mereka mengatakan, bukankah Anda puasa wisol ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan bahwasanya saya itu beda dengan kalian. Kalau saya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kalian tidak. Tapi para sahabat tetap ingin melakukannya, dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan puasa wisol, tapi tidak sampai 1 hari, tidak sampai 2 hari, yaitu dengan kalau dimulai puasanya hari Senin, maksimal berbukanya sahur hari Selasa. Maksimalnya berbuka sahur hari Selasa. Kan seharusnya kalau kita berpuasa hari Senin, berbukanya Senin juga kan, maghrib Senin. Tapi karena para sahabat ingin puasa wisol juga, beliau membolehkan untuk melanjutkan puasa, tapi hanya sampai waktu sahur. Jadi pas sebelum subuh Selasa, hari Selasa sebelum subuh, itu kan seharusnya sahur untuk puasa yang kedua. Tapi enggak, mereka berbukanya ketika sahur. Hanya itu batas waktu maksimal puasanya. Lebih daripada itu diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah puasa yang dibolehkan. Berpuasa di hari Senin, bersahur, ini misal ya, bersahur sebelum subuh, kemudian puasa di hari Senin, bersahur subuh Senin, kemudian berpuasa pada siang harinya, ketika maghrib Senin itu masih berpuasa, terus berpuasa Isya sampai subuh baru berbuka puasa. Itulah waktu maksimal yang dibolehkan. Selebihnya nggak boleh. Ya, selebihnya nggak boleh. Adapun kalau dilanjutkan sampai hari Selasanya, maghribnya baru berbuka,
itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan sabda beliau, sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum. Apakah yang dimaksud dengan Allah yang memberi makan dan minum ini adalah makan dan minum yang hakiki, yaitu makan menyantap makanan dan minum air? Ya, sudah kita bahas juga bahwasanya yang dimaksud itu bukan makan yang hakiki. Sebab kalau makan yang hakiki itu pastilah tidak puasa namanya. Ya, ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Anda tuasil? Anda kan puasa wisol. Rasulullah katakan, saya itu beda dengan kalian. Saya itu diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya makan dan minum ini maknanya hakiki, berarti beliau nggak puasa wisol. Ya kan? Karena kan makan minum itu membatalkan puasa. Jadi seperti yang telah kita bahas, maknanya yaitu makna majazi, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab tahrimis saumi 'alal haidhi wan nufasa. Bab diharamkannya berpuasa bagi wanita yang sedang haid dan yang sedang nifas. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha au fil fitri ilal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu Idul Adha atau Idul Fitri ke musalla. Musalla yaitu lapangan tempat sholat Id. Famarra 'alan nisa, dan waktu itu beliau melintasi kaum wanita, faqala, dan berkata, ya ma'syaron nisa tasaddaqana, wahai kaum wanita bersedekahlah, fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlun nar, aktsaru ahlin nar, karena kulihat kalian penduduk terbanyak di dalam neraka. Ikhwah, kalau kita lihat di sini sepertinya Rasulullah hanya melintas, padahal maknanya adalah setelah beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah Id untuk kaum laki-laki, beliau turun dan beliau pergi ke kaum wanita untuk memberikan nasihat khusus. Inilah dia. Ya ma'syaron nisa tasaddaqana fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah karena aku lihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. Faqulna, kaum wanita mengatakan, fabima ya Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa? Kok bisa kami orang yang paling banyak masuk neraka? Kenapa kami kaum wanita mayoritas penduduk neraka? Beliau mengatakan, tukthirnal la'na, karena kalian banyak melaknat, wa takfurnal ashir, dan tidak bersyukur kepada suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhabu lilubbi ar-rajuli hazimin min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat ada manusia yang akalnya kurang tapi dia bisa menghanyutkan seorang laki-laki yang punya pendirian yang teguh. Kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat ada seorang manusia yang akalnya kurang tapi dia bisa menghanyutkan seorang laki-laki yang memiliki pendirian yang teguh. Artinya ikhwah, ada wanita, ada laki-laki itu yang memang prinsipil orangnya, tapi ketika dia dihadapkan dengan wanita, dia bisa hanyut dengan wanita itu. Jadi walaupun kaum wanita itu akalnya kurang, tapi dia bisa merusak laki-laki yang akalnya lebih sempurna ketimbang kaum perempuan. Bahkan seorang laki-laki yang prinsipil, yang punya keteguhan pendirian, ini pun bisa dihanyutkan oleh seorang wanita, walaupun dia, kata Rasulullah, akalnya kurang. Kemudian qulna, para wanita mengatakan, wa ma nuqsanu dinana wa aqlina ya Rasulullah. Para wanita ingin klarifikasi, ya Rasulullah, memang
di mana letak kurangnya agama dan akal kami, kata mereka. Ya, di mana letak kurangnya akal dan agama kami? Qal falidzalika fadzalika nuqsanu alaysa syahadatul mar'ati mislu nisfi syahadatir rajuli. Kata beliau, kata Rasulullah, loh, di antara letak kurangnya akal seorang wanita, bukankah persaksian satu perempuan sebanding dengan setengah persaksian laki-laki? Artinya, bukankah satu orang laki-laki bisa diganti dengan 2 orang perempuan? Jadi kalau misalnya kalau dalam syariat kita ada diperintahkan untuk menetapkan saksi 2 orang, 2 orang laki-laki. Kalau yang dapat hanya 1 orang laki-laki, maka pengganti 1 orang laki-laki itu adalah 2 orang perempuan. Itu dia. Kalau tidak ada 2 laki-laki, berarti harus mengganti dengan 4 perempuan. Makanya kata beliau, bukankah persaksian 1 laki-laki sebanding dengan persaksian 2 perempuan? Qulna bala. Kata kaum wanita, iya benar ya Rasulullah. Fadzalika nuqsanu akliha. Itulah tanda kurangnya akal kalian kaum perempuan. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau wanita itu sedang haid, dia tidak salat dan juga tidak puasa? Qulna bala. Kata kaum wanita, ya benar ya Rasulullah. Qal fadzalika min nuqsani dinaha. Itulah tanda kurangnya agama kaum wanita. Demikian ikhwah. Kita lihat ikhwah, ini sepertinya kan Islam itu kok sangat mendiskreditkan kaum wanita. Sampai disebutkan akalnya kurang. Akalnya kurang. Ini sebenarnya maknanya apa? Karena bisa saja makna ini diambil oleh orang-orang yang anti-Islam dengan tengok, Islam sendiri mendiskreditkan kaum wanita, bahkan mengatakan kaum wanita itu akalnya kurang, gitu. Akalnya kurang. Nanti akan kita lihat sebenarnya versinya bagaimana sih? Apakah memang merendahkan kaum wanita, menghina kaum wanita, atau memang Islam itu sangat mendiskreditkan kaum wanita, atau apa sih artinya ini? Baik, kita lihat ini min fiqhil bab. 1. Al-haidu wan nifas minal muftirat. Bahwasanya haid dan nifas itu termasuk perkara yang dapat membatalkan puasa. Fa idza hadatil mar'atu au nufisat fi juz'in minan nahar. Apabila seorang wanita haid atau datang nifasnya. Kapan wanita itu nifas? Ya ketika melahirkan lah. Ya. Kalau lahir itu kan nggak bisa nggak bisa nggak bisa diperkirakan. Taib. Apabila seorang wanita haid atau nifas di siang hari, sawaun wujida fi awwalihi aw akhirihi, baik nifasnya atau haidnya di awal siang atau di pagi atau di sore hari, maka aftarat, berarti batallah puasanya. Misalnya dia tadinya suci, puasa dia, setengah jam sebelum berbuka haid, gimana jadinya? Ya batal. Demikian ikhwah. Tentu akan terbetik dalam hati kita, sayang kali ya. Gimana? Apa yang antum jawab kalau istri antum bertanya, sayang kali lah bang ya, sudah berjuang dari pagi, 15 menit sebelum adzan haid, dianggap nggak ada semua. Gimana antum jawabnya? Sayang nggak itu? Hah?
Enggak. Sayang. Gimana? Sayang kali ya. Kita merasa iya juga kok, capek kali dia kan, udah puasa sudah sahur, puasa dari pagi, seperempat jam sebelum buka haid. Jadi batal ini semua. Betul sayang itu. Seolah sia-sia puasanya. Puasanya sia-sia enggak? Hah? Jadi iya, sebenarnya itu ikhwah, ya. Yang mengatakan sayang itu dikarenakan tidak dihitung satu hari. Dia harus mengkodo satu hari lagi. Pada dasarnya nggak ada sayang di situ. Artinya nggak ada yang sia-sia. Dia dapat pahalanya satu hari itu. Dia sudah dapat pahala puasa satu hari. Hanya saja, ya, secara fikih dia dianggap batal puasanya. Puasanya batal, tapi pahalanya tidak. Karena haid itu kan gak kehendak kita, gak kehendak si wanita. Makanya puasanya tetap ada pahalanya. Tapi kan kita itu kurang menganggap kalau dia batal, ya kan? Misalnya kita lagi sholat nih, sholat zuhur, atau ikut imam rakaat ketiga mulai terasa mules, rakaat keempat ketika ruku mulai terasa berkeringat, pas tasyahud akhir sudah nggak tahan lagi nih, udah gemetar, tahiyat udah gemetar karena sedang menahan buang air. Gimana? Apa yang dipikir? Kenapa dipertahankan? Apa yang dipikirkannya? Sayang tadi itu. Kenapa sayang? Sikit lagi tuh berkeringat itu sudah batal dalam fikih. Ya. La salata liman tidak ada salat bagi siapa yang menahan 2 buang air. Jadi jangan dikatakan sayang. Kenapa kita katakan sayang? Karena nanti kalau kita batalkan, kita ngulang lagi. Kenapa? Sudah di rakaat keempat permasalahannya. Kalau itu di rakaat pertama kita merasa gimana? Kita rasakan yang sangat mendesak di rakaat pertama. Gimana? Ragu kita untuk membatalkannya? Hah? Biasanya nggak ragu. Masih rakaat pertama. Ini kan rakaat detik-detik terakhir itu. Di tasyahud akhir pula ikhwah. Udah begitu, kuning matanya. Demikian. Jadi karena kita merasa, waduh, harus ngulang lagi. Jadi kita merasa, aduh, harus ngulang lagi nih dari rakaat pertama. Padahal kalaupun dia batalkan sholat itu, kemudian dia buang air, maka sholat itu ada pahalanya nggak? Walaupun batal, ada pahalanya, dan kita melaksanakan syariat, ya. Melaksanakan syariat kita tidak boleh menahan buang air kecil atau buang air besar. Demikian ikhwah. Dan kalau kita harus mengulang lagi ada pahalanya nggak? Ya jelas ada pahalanya, kan double jadinya. Yang tadi batal karena bukan kehendak kita. Ikhwah, kan Rasulullah katakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu ajran kamilan. Barang siapa yang memang berniat berbuat baik tapi nggak jadi dia lakukan atau batal dia lakukan dikarenakan uzur syar'i, maka Allah tuliskan dia satu pahala penuh. Macam tadi, apa kehendak dia itu? Memulus-muluskan perutnya? Kan tidak kan? Bukan kehendak dia memulus-muluskan perutnya. Jadi gimana? Allah tuliskan satu pahala penuh. Tapi secara syar'i sholatnya batal, nggak boleh dia lanjutkan. Jadi kalau dia ulangi, dia dapat double. Kalau orang yang sudah sah sholat zuhurnya, dia ulangi supaya dapat double, bisa? Enggak. Jadi sebenarnya yang lebih banyak pahala yang mana nih? Yang membatalkan atau yang nggak membatalkan? Yang membatalkan. Jadi sebenarnya bukan sayang, bertambah pahala kita. Tapi itulah, kita kan macam pedagang itu, kalau bisa dengan sedikit bekerja banyak untungnya, kan gitu dia. Makanya kan kalau kita sholat jamaah, yang selalu jadi target apa? Ruku itu ruku. Masih baca surat.
belum ruku. Kalau sudah ruku, putang panting dari tangga, supaya dapat ruku. Kenapa? Kenapa? Supaya terhitung 1 rakaat. Itu dia. Kadang-kadang kita masuk, imam sedang sujud. Seharusnya kan kita takbir, sujud, tapi kan mikir, nggak dihitung, nggak mau masuk, nggak dihitung nih. Kenapa? Sujud 2 kali, kita nggak dihitung 1 rakaat, ya udah nunggu, ada yang nunggu sampai imamnya bangkit. Padahal kalau dia takbir, dia sujud, duduk, dia terus sujud, kemudian sujud lagi, ada nggak pahalanya? Ada pahalanya, hanya memang tidak dihitung 1 rakaat. Itu dia. Kita karena materi itunya, masya Allah itu. Karena gara hitung ini belum terhitung. Yang penting kita terhitung. Begitu dia ikhwah. Kita nggak mikir kualitas dan mikirkan masalah pahala. Demikian ikhwah rahimunallah. Misalnya nih, kita masuk salat maghrib, dah imam sedang tasyahud akhir. Itu kadang-kadang bimbang juga kan? Tasyahud akhir, kita masuk tidak dihitung, ya kan? Jadi gimana? Banyak juga yang menunggu. Apalagi gini ikhwah, kita musafir nih. Kita musafir. Kan kalau kita musafir ikut jamaah, jumlah rakaat ikut imam kan? Imam yang 4 rakaat, tentu kita 4 rakaat. Gitu ikhwah. Taib. Saya musafir. Saya ke Jakarta misalnya. Saya ikut imam sholat zuhur. Berarti kan saya ikut imam 4 rakaat. Kalau saya masbuk di rakaat yang kedua, berapa lagi harus saya tambah? Harus 3 lagi. Ya kan? Kalau saya sholat sendiri 2 rakaat. Tapi karena saya ikut imam, maka saya ikut jumlah imam. Jadi kalau saya masuk di rakaat kedua, berarti saya harus tambah di rakaat kedua tambah 1 rakaat lah. Ya kan? Saya masuk di rakaat kedua, berarti saya harus tambah 1 rakaat. Oke lah. Ini kalau kita masuk di rakaat keempat, dapat tasyahud akhir, gimana? Begitu kita tasyahud akhir, 4 rakaat kita sholat. Kenapa? Karena ikut imam. Gimana? Aduh, ini ikut gak ya? Kalau ikut 4 rakaat, gitu dia ikhwah. Nah itu hitungan kayak gitu, itu hitungan orang pedagang jadinya. Ya, hitungan pedagang. Yang seperti ini ikhwah sebenarnya nggak dibolehkan. Ya, nggak ada masalah sih, tapi fikihnya secara fikih betul. Tapi ya jangan berhitung kali kita sholat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sering kita terlalu berhitung begitu kan? Yang penting kita lepas kewajiban. Makanya Allah rahimallahu wa iyyakum, mereka yang menjadikan sholat itu sebagai tempat ketenangan, dia nggak masalah yang begitu-begitu. Semakin banyak ya nggak ada masalah bagi mereka. Demikian. Tapi karena kita ini memang lemahnya iman kita, dunia kita itu terlalu kuat mengikat hati kita, sehingga hitungannya seperti hitungan pedagang begitu. Kalau nggak dihitung 1 rakaat, udah nggak usah buat, tunggu aja. Begitu. Kita sholat sendiri, akhirnya 2 rakaat. Begitu. Padahal kalau seandainya dia sholat bersama imam ataupun karena masbuk akhirnya dia menjadi 4 rakaat, lebih banyak pahalanya mana? 2 rakaat dia sholat atau 4 rakaat? 4 rakaat, karena ada syar'i. Tapi kalau dia sholat sendiri 4 rakaat, mana lebih? Dia musafir nih. Saya musafir, saya sholat sendiri. Lebih besar pahalanya mana? 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat. Karena ini dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu ayyukhadhu khasahu kama yakrahu ayyuta ma'siyatahu. Allah itu suka kalau dispensasinya itu kita ambil. Sebagaimana Allah itu tak suka kalau kita mendatangi maksiatnya. Demikian ikhwah. Taib. Gara-gara kita itu ikut imam, masbuklah kita bilang, ya. Karena ikut imam, akhirnya kita 4 rakaat. Lebih besar mana? 4 rakaat atau 2 rakaat sholat sendiri? 4 rakaat deh. Kenapa? Kita 4 rakaatnya karena ikut syar'i dan itu ikut imam. Sama seperti ini ikhwah. Jadi sebenarnya nggak sayang wanita dia sholat ketika dia puasa di pagi hari, kemudian 1/4 jam
sebelum berbuka dia haid. Jadi bagaimana? Nggak ada sayang, udah batal aja nggak apa-apa. Tapi bukan berarti batal juga pahalanya, ya. Bukan berarti pahalanya batal, tapi dia harus mengganti, mengkodo. Bagi orang-orang soleh malah lebih suka mereka. Kenapa? Berarti dia bisa 2 kali dapat pahala double, ya kan? Karena dia bisa mengerjakan 2 kali. Kita misalnya puasa kita sah 30 hari. Selesai 1 bulan. Boleh kita, saya mau mengkodo lah puasa saya yang sudah sah itu, boleh? Nggak boleh, beda harinya. Tadi saya sudah sholat zuhur. Udahlah saya sholat zuhur lagi lah, biar double gitu. Bisa? Ya mana bisa. Tapi bagi orang-orang yang soleh, dia kesempatan untuk bisa mendapatkan 2 kali lipat pahala. Karena apa? Karena sholat yang pertamanya batal atas bukan kehendak dirinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Jadi wanita yang haidnya di sore hari tidaklah dikatakan mereka itu sayang. Enggak sayang. Kenapa? Karena memang sudah ada pahalanya. Bahkan dia beruntung bisa menambah 1 pahala lagi, yaitu dengan mengqadha puasanya. Fa in shamat lam yujziha. Kalau dia tetap ngotot berpuasa maka tidak sah. Wa in ta'ammadat as-shaum athimat. Kalau dia sengaja mempertahankan puasanya, tetap dia berpuasa hingga akhir, maka dia berdosa. Ya, dia berdosa. Nomor 2. Al-haidu wan nufasa tuqda taqdi shauma kama waqa'a fil hadithi Mu'adzata annaha sa'alat Aisyata faqalat. Haid dan nifas itu mengqadha puasa sebagaimana yang ada dalam hadis Mu'adzah annaha sa'alat Aisyah, bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah, faqalat, yaitu ma balal haid taqdis shaum wala taqdis salat. Jadi Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, kenapa seorang wanita yang haid itu dia tak sholat tapi tak mengqadha, sementara puasa tak puasa tapi harus mengqadha. Itu dia. Kenapa sholat tak diqadha? Kan nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kenapa sholat nggak diqadha tapi puasa diqadha? Kenapa berbeda? Kemudian qalat aharuriyatun anti, apakah kamu itu kelompok Haruriyah? Ikhwah, kelompok Haruriyah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu nisbat pada tempat daerah Harura, tempat yang bernama Harura, dan itu dekat di kota Kufah, Baghdad. Dan kota ini dipenuhi oleh orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij ini kan orang-orang yang berlebihan dalam mengamalkan Islam, berlebihan sampai Rasulullah pernah mengatakan tahqiruna salatakum bisalatihim siyamakum bisyamihim. Kalian itu kalau kalian banding-bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, itu puasa kalian tak ada apa-apanya. Kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, sholat kalian gak ada apa-apanya. Jadi sholatnya orang Haruriyah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika pergi ke markas mereka, itu sampai ini kapalan, saking banyaknya sholat. Kalau kita kapalannya di mana? Di kaki kiri itu kapalannya. Rata-rata tuh kaki kiri. Kenapa? Ditimpa. Karena iftirosh. Coba perhatikan, ada nggak kapalan kaki kantung? Kaki kiri, kaki kanan nggak ada. Ada kan? Di bawah apa namanya? Di bawah, ya dekat-dekat sekitar mata kaki. Itu dia. Kalau nggak ada kapalannya, dicurigai itu. Demikian. Itu kapalan. Tapi mereka itu bukan itu kapalannya. Ini kapalan. Gimana sholatnya itu sampai itu kapalan? Kalau dia latihan karate gitu-gitu, iyalah kapalan dia kan.
Ini sholat, saking banyak ininya kapalan, luar biasa. Kemudian kata Ibnu Abbas, wajah mereka itu pun menguning, pucat, saking banyaknya puasa. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian banding-bandingkan ibadah kalian dengan ibadah kalian itu nggak ada apa-apanya. Tapi kata beliau, walakin yamrukuna minad din kama yamrukuna sahma min ramiyati. Tapi mereka itu keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Nggak ada tinggal sedikit pun. Itulah dia ikhwah. Inilah termasuk orang Haruriyah. Makanya Aisyah bertanya, kamu ini orang Haruriyah, artinya orang yang apa namanya, al-mutanatti, artinya orang yang berlebihan mengamalkan Islam, yang seharusnya tak seperti itu tapi diamalkan melebihi dari yang seharusnya. Nah, ini kan puasa diqadha, sholat enggak. Jadi ditanya, loh kenapa puasa diqadha, sholat enggak? Lantas Aisyah menyebutkan, aharuriyatun anti, aharuriyatun anti, kamu itu orang Haruriyah, orang-orang Kharijiyah, orang-orang Khawarij. Kemudian lastu biharuriyatin, kata Mu'adzah, enggak, saya bukan orang Haruriyah. Walakinni as'al, tapi aku hanya bertanya. Itu dia. Jadi Aisyah nih melihat sinyal-sinyal ini begini. Ini orang yang berlebihan ini. Ya, mungkin mereka ini ada yang berpendapat, orang-orang Khawarij ini mengqadha sholat juga seharusnya karena puasa diqadha. Baik. Qalat, kata Aisyah, kana yusibuna dzalik, bahwasanya dahulu pada zaman Rasulullah masih hidup, kami kan mengalami ini juga. Kami juga kaum wanita ada mengalami haid. Fanu Umar bil qada'is shaum, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'mar bi qada'is shalah, tapi kami enggak diperintahkan untuk mengqadha salat. Sudah selesai ceritanya. Jadi enggak usah ditambah-tambah. Ketetapan Rasulullah, salatnya wanita haid salat yang ditinggalkan oleh wanita haid tak perlu diqadha. Tapi puasa yang ditinggalkan oleh wanita yang sedang dikarenakan haid itu wajib diqadha. Udah ceritain. Tidak usah dikias-kiaskan antara puasa dengan sholat. At-tanbih, an-naqsu al-madhkur fi hadisil bab laisal maqsudu bihi laumun nisa wa tahkiri manzilatihinna. Catatan, kurang akal. Tadi kan Rasulullah mengatakan bahwasanya ma ra'aitu min naqisatil aqli wad dini adhhaba lilubbi ar-rajulil hazim min ihdakunna. Aku tidak melihat ada manusia yang akal dan agamanya kurang bisa menghanyutkan, bisa menggoyahkan seorang laki-laki yang prinsipil. Begitu. Padahal mereka yang akalnya kurang. Laki-laki kan yang sempurna. Tapi begitu pun laki-laki yang sempurna akalnya, yang prinsipil, bisa digoyahkan oleh wanita yang kurang akalnya. Taib. Kemudian di sini diulas, maksud daripada kurang akal itu gimana sih? Ya. Apakah maksudnya ini merendahkan kaum wanita? Atau bagaimana maksudnya ikhwah? Jadi penyebutan kurang akal dan agama dalam masalah ini yaitu bukan mencela kaum wanita, juga bukan untuk menghina kaum wanita. Li'anna dzalika min aslil khilqatihinna, karena memang demikian dari asal mereka seperti itu. Walakinil muradu syafaqatu alaihinna, tapi maksudnya adalah agar kaum laki-laki itu merasa memaklumi kaum wanita. Jadi kalau kaum wanita itu ada kurang-kurangnya, mungkin ada lupanya misalnya, atau kadang-kadang perhitungannya kurang, maka mohon dimaklumi. Jangan dipaksa mereka seperti laki-laki. Karena mereka makhluk yang akalnya kurang dan agamanya juga kurang. Jadi dengan adanya hadis ini, kaum laki-laki itu bisa memaklumi
para suami bisa memaklumi istrinya kalau di sana sini ada kekurangannya. Demikian. Seorang ayah bisa memaklumi kalau anak perempuannya di sana sini ada kekurangannya. Jadi ini maksudnya untuk tetap mengangkat harkat martabat kaum wanita. Gak bisa dia dihina gara-gara itu. Kenapa? Memang dari sononya begitu, mohon dimaklumi. Kalau kita menghina dia gara-gara itu, kita berdosa, marah Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama artinya kita sedang mencerca yang menciptakan dia. Demikian. Ini kan artinya untuk memberi peluang besar bagi kaum wanita kan? Kemaafan yang besar bagi kaum wanita, bukan untuk menghinakan mereka. Jadi kalau ada kekurangan, Dik, hari ini udah masak nasi. Allahu Akbar bang, maaf bang lupa. Maka maklumi, ingat di sini. Ya, itulah dia. Maafkan. Dan kali jangan lupa ya Dik ya. Namanya juga kurang akal bang. Hah gitu kan ya. Ya kan? Karena ada alasan jadinya. Jadi bisa dimaafkan. Demikian ikhwah, bisa dimaafkan. Yang begitu dia. Kalaupun antum punya istri leler, tahu leler? Lambat. Ya kan lambat. Maklumilah, namanya juga kaum wanita. Jadi hadis ini sebenarnya untuk memberitahu kaum laki-laki, kalian itu tidak bisa menuntut wanita itu sempurna. Karena di sana sini pasti ada kekurangannya kan. Kaum laki-laki ini kan pemimpin. Kaum laki-laki pemimpin ini kan ingin agar wanita itu memang mereka yang perfect, segala sesuatu bisa, multi talenta kan begitu. Kalau bisa masak jago, buat kue jago, ngurus rumah oke, ngurus anak paten. Kalau bisa sekalian genteng bocor bisa mereka betulkan. Kalau bisa begitu, multi talenta. Kalau semua urusan rumah demikian. WC runtuh, kalau bisa dia juga bangun. Makanya kan begitu. Ya kan? Karena ikhwah dulu, kalau wanita dulu di antara tugas mereka yang ngurusi kuda suami. Yang ngasih makan kuda suami. Iya, urusan wanita. Kalau sekarang berarti dialah yang nyuci mobil gitu kira-kira, yang ganti oli, nah gitu. Kira-kira itu tugas kaum wanita seharusnya itu. Kalau kita kiaskan dengan cerita dulu, demikian. Tapi kan ngurusin mobil, kendaraan, ganti oli, ganti busi kan nggak perempuan lagi sekarang. Kalau laki-laki aja nggak melakukannya. Demikian ikhwah. Kalau nyuci mobil masih nggak? Sebagian masih, bagian. Tapi umumnya nggak mau mereka. Jangan nyuci mobil, nyuci sepeda motornya nggak mau. Ngotori mau. Tapi nyuci nggak mau. Demikian ikhwah. Kadang-kadang bukan nyuci, ngantari ke dorsemir pun nggak mau. Tapi kenapa? Jangan marah. Kenapa? Itulah kaum wanita. Gitu kan enak jadinya, dia punya alasan. Ya. Maklum lah kan namanya juga wanita. Kan selesai deh ceritanya. Demikian ikhwah. Jadi ini bukan untuk menghinakan kaum wanita. Ini untuk pemberitahuan kepada kaum laki-laki bahwasanya begitulah wanita, mohon dimaklumi. Mohon dimaklumi dengan sepenuh hati, terimalah kondisinya seperti itu. Apakah makna daripada kurang akal itu nggak cerdas? Masya Allah, wanita itu cerdas. Coba ingat-ingat dulu siapa yang juara umum. Sering wanita juara umum. Juara umum SD perempuan, ya kan? SMP perempuan. Makanya kalau yang cerdas tempat tetap ada aja perempuan kan? Karena mereka juga pintar-pintar. Kalau masalah cerdas jangan tanya, ya. Tapi sering kecerdasannya itu bisa kalah dengan perasaan. Itu dia. Ya, itu dia. Sering kalah dengan perasaan. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya mereka tidak bisa jadi pemimpin. Mereka tidak bisa jadi pemimpin. Haid juga bisa membuat kecerdasannya turun. Kan biasa kan mak-mama kalau sudah marah-marah kita tegur, maaflah bang, namanya juga sedang haid kan gitu kadang-kadang, gitu kan alasannya kan? Iya ini sedang haid makanya bawaannya marah-marah aja gitu. Mohon dimaklumi dia itu namanya. Ya, tapi kadang-kadang jadi ini juga jadi alasan kan supaya bisa marah-marah. Abang ini lagi marah-marah, lagi haid ini loh bang. Gitu kan. Demikian, jadikan alasan. Tapi itulah dia. Itulah kaum wanita, mau bilang apa lagi? Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi
Walakinal murad asyafaqatu alaihinna. Maksud hadis ini agar kaum laki-laki itu merasa sayang pada mereka, memaklumi. Wa adamul iqtirar bihinna wa iftitanu bihinna. Jangan sampai tertipu. Artinya jangan juga kita tanggapin dengan serius. Demikian, maklumilah mereka. Walidzalika lam yurattib asy-syar'u ala hadzal nuqsal itsman wala adzaban. Oleh karena itu, kekurangan ini syariat tidak menjadikan itu sebagai dosa. Ya. Syariat tidak menjadikan itu sebagai dosa bagi kaum wanita. Makanya kalau wanitanya haid dia nggak sholat nggak berdosa. Ya. Nggak puasa dia nggak berdosa. Beda dengan laki-laki. Walakin ba'dun nisa mutafarinjat. Hanya saja sebagian kaum wanita yang kebarat-baratan. Ya, namanya juga mereka sudah sudah terkontaminasi dengan mustasyrikin, terkontaminasi dengan paham-paham barat, ya, orang-orang kafir. Maka wa ba'du asbahir rijal, dan sebagian wanita yang banci, yang menyerupai laki-laki, ta'anu fi hadzal hadis. Mereka mencela hadis ini. Kenapa? Karena kan disebutkan wanita itu apa tadi? Apa? Kurang akal dan agama, ya. Mereka mencela hadis ini bisa bi hadil haqiqah, dikarenakan hakikat yang disebutkan dalam hadis. Hatta inna ba'dhan nisa illati yashghalna mansaban wizariyan fi ba'd ad-duwal al-arabiyyah qalat anhu. Bahkan sebagian wanita yang mereka punya jabatan di kementerian di beberapa negara Arab, mereka katakan qalat anhu, mereka mengomentari hadis ini, adalah hadisus sayyi'udz dzikr. Ini hadis buruk sekali, kata mereka. Apanya? Menyebut tentang wanita, tentang keburukan wanita. Ini hadis enggak bagus, kata mereka. Fasafiqa laha ba'dul mukhannisin, sehingga pernyataan ini diaplaus oleh orang-orang yang yang banci. Dia aplaus, wah bagus, ini pernyataan yang mendapat dukungan lah, ya, ditepuk tangannya oleh orang-orang yang banci. Demikian ikhwah. Wala yakhfa 'alal uqala, tidak diragukan bagi orang-orang yang berakal, annal kamala yatafawut, bahwasanya yang namanya sempurna itu tetap adanya perbedaan. Jadi ini sempurna, ini lebih sempurna begitu, walaupun sama-sama sempurna. Fa innan naqsa muqaratun lahunna birijal, karena kata-kata kurang akal dan kurang agama itu karena perbandingannya kepada kaum laki-laki. Demikian. Kan memang wanita itu manusia. Wanita manusia. Makhluk lain yang manusia cuma laki-laki. Jadi perbandingan dengan laki-laki. Demikian ikhwah. Walaysa muqaranatun lahunna ba'duhunna bi ba'd. Bukanlah perbandingan sebahagian wanita dengan sebahagian yang lain. Jadi wanita dikatakan kurang akal dan agama kalau dibandingkan dengan kaum laki-laki, bukan dibandingkan wanita dengan sebagian yang lain. Wanita dengan wanita, bukan itu. Wa man arada ayyaj'ala dzakar kal unsa fil khilqati, barang siapa yang ingin menjadikan laki-laki seperti perempuan, baik dalam fi khilqati, baik dalam dalam penampilannya, aul khuluqi, atau gerak-geriknya, fa inna ma yuridu ayyughayyir khalqallah, berarti dia ingin merubah ciptaan Allah. Jadi kalau ada yang ingin laki-laki itu pertama seperti perempuan penampilannya, nah sekarang kan ada ya ikhwah, laki-laki penampilan seperti perempuan, pakai lipstik, pakai bedak tebal. Jadi bukan dikatakan laki-laki ganteng lagi, sudah laki-laki cantik, pakai anting-anting. Demikian ikhwah, ya. Jangan tanya kalau pakai jenggot, udah nggak laku bagi mereka. Itu ikhwah. Padahal kan yang namanya laki-laki itu ya nampak jantan itu laki-laki ya kalau dia berjenggot, dia berkumis, kan Pak? Itulah dia kan.
itu betul laki-laki. Tapi kalau dia akhirnya sudah tak berkumis, tak berjenggot, dibedain, dilipstikin, jadi apa jadinya? Jadi perempuan betul dia jadinya. Kalau dia laki-laki memang tak tumbuh jenggot, tidak ada kumis, tak ada masalah. Tapi kalau sampai dilipstikin, kemudian dibedain sampai berapa lapis, itu jadi perempuan sudah, itu jadi bencong. Ya. Dan itu terlaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, la'anallah al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihati bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi kalau seorang laki-laki, kalau ada yang ingin merubah laki-laki, penampilannya jadi perempuan, baik dandanan wajah ataupun dandanan pakaiannya, ya, maka dia terlaknat. Ataupun penampilan ataupun gerak-geri, tingkah laku, ngomongnya diperempuan-perempuankan, jalannya diperempuan-perempuankan, lembutnya diperempuan-perempuankan. Memang kita itu dianjurkan untuk berlemah lembut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yakunu rifqu fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan di suatu hal kecuali dia akan menghiasinya. Wala yunza'u an syai'in illa sya'nah. Dan tidaklah diangkat yang kelemah lembutan itu dari sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi buruk. Memang seorang laki-laki harus berlemah lembut, tapi lemah lembut laki-laki tidak sama dengan lemah lembut perempuan. Ya. Kalau ada laki-laki lemah lembutnya seperti perempuan, terlaknat. Demikian Jadi kalau perempuan kan memang ngomongnya ngomong perempuan, lemah lembut beda. Kalau laki-laki lemah lembut, ngomongnya macam menjadi perempuan. Ya. Tangannya begini, misalnya begitu kan. Jadi ini terlaknat sudah, nggak dibolehkan. Kalau itu dilakukan berarti dia sedang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa syaitanul marid, berarti dia setan yang kafir, setan yang durhaka. Fa alaihi minallahi ma yastahiq, untuknya hukuman yang pantas yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya ini pembahasannya lebar ya, tapi sebenarnya intinya adalah terkait dengan wanita yang haid dan wanita yang nifas itu tidak boleh berpuasa. Ya, yang tadinya puasa itu wajib, sholat itu wajib, tapi ketika datang haid maka wajib menjadi haram. Yang tadinya sholat wajib berubah menjadi haram, yang tadinya puasa itu wajib berubah menjadi haram. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang wanita harus tahu kapan dia harus berpuasa dan kapan dia tidak boleh berpuasa. Karena ketika dia haid dia berpuasa, apa hukumnya? Haram, berdosa dia. Ketika dia tidak haid dia tak puasa, dosa juga kan. Jadi dia harus benar-benar memahami kapan siklus yang namanya menstruasinya. Ya, kapan siklus menstruasinya. Ketika datang menstruasi maka terjadi perubahan hukum. Yang tadinya sholat wajib menjadi haram, yang tadinya puasa itu wajib menjadi haram. Tapi ketika siklus perubahan yang wajib menjadi haram ini kan ada batas akhir. Ketika batas akhirnya sudah habis, dia masih tetap gak berpuasa, dia masih tetap tidak sholat, dia jadi berdosa lagi. Jadi di sini perubahan antara dosa dan pahala. Demikian ikhwah, wajib dan haram. Makanya harus benar-benar mempelajarinya. Apalagi kalau wanita itu istihadah ikhwah. Ya. Istihadah ini darah yang keluar, tapi bukan darah haid, itu darah penyakit. Yang memang kalau bedanya kalau darah haid ini keluar dari rahim. Dari rahim. Darah haid ini ikhwah ketika ovarium itu
memproduksi sel telur yang belum matang, itu akan merangsang dinding rahim itu menebal. Dia menjadi menebal karena akan siap-siap menerima telur yang sudah dibuahi oleh spermatozoa. Jadi pada masa masa suburnya wanita ovulasi. Antum nggak tahu? Nggak punya istri antum? Masa suburnya, masa banyaknya telur yang diproduksi? Dokter. Masa nggak pernah belajar itu? Ngeles. Ya, masa ovulasi. Masa dia lagi banyak yang memproduksi. Itu kalau dibuahi oleh spermatozoa, ya, inilah nanti akan ditangkap oleh dinding rahim yang menebal itu. Demikian ikhwah. Tapi maka terjadilah kehamilan. Makanya orang yang hamil itu akhirnya kan nggak haid. Tapi nanti ketika tidak terjadi kehamilan, dinding rahim yang menebal ini itu akan runtuh. Itulah yang namanya haid. Ya, itu yang disebut dengan haid. Beda halnya istihadah. Istihadah itu darah penyakit, itu darah segar. Demikian ikhwah. Jadi wanita harus mempelajari dirinya. Kapan dia wajib untuk sholat dan kapan dia haram untuk sholat. Demikian ikhwah rahimanallah. Apa? Taib. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Antum juga para suami juga harus diles ini istrinya. Dites, istriku sini. Begitu. Cek dulu. Nah, jangan-jangan salah dia dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang terkait dengan haid. Tahu nggak dia membedakan antara haid dengan istihadah? Walaupun sumbernya sama darahnya, itu akan berbeda ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Darahnya akan berbeda. Jadi harus pelajari. Jadi antum juga boleh belajar itu. Belajar, baca-baca begitu kan, supaya jadi suami budiman. Jadi ketika istri bicara haid, gini deh, masya Allah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in. Jadi tahu dikit lah, jangan buta kali tentang perempuan, ya. Demikian. Nanti dikira, Dek, kok ada luka di sini, Dek? Nggak tahu dia bahwa perempuan itu ada haidnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian bagi para ikhwah yang ingin bertanya, silahkan ditulis pertanyaannya, atau bagi yang ingin bertanya melalui via WhatsApp, boleh ditulis di nomor yang sudah tertera dalam layar kaca Anda, atau juga boleh dikirim ke 0813 600 600 61. 0813 600 600 61. Baik. Adakah hadis dhaif bersumber dari Al-Qur'an? Bila ada, apakah boleh untuk diamalkan? Hadis dhaif bersumber dari Al-Qur'an. Kalau hadis itu nggak ada yang bersumber dari Al-Qur'an. Ya. Kalau hadis tidak ada yang bersumber dari Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an semuanya mutawatir. Mutawatir itu ikhwah yufidul yakin. Yakin semuanya dari mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu semuanya original, belum ada yang berubah-ubah. Sebagaimana halnya Taurat dan Injil. Untuk Al-Qur'an tidak ada perubahan-perubahan. Semuanya wajib untuk kita yakini. Di situ ada alif lam mim, dzalikal kitabul la. Barang siapa yang mengingkari adanya alif lam mim di situ, kufur. Atau ini saya yakini bukan alif lam mim, alif lam aja, mimnya salah ini katanya. Tambahan ini mimnya. Bisa kufur ikhwah. Karena ini sudah mutawatir. Yufidul ilm, yufidul yakin. Baik. Adapun hadis sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan. Redaksi dari sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sesungguhnya tidak ada yang beliau ucapkan kecuali merupakan wahyu dari beliau. Tapi wahyu di sini ikhwah memang redaksi dari Rasulullah SAW. Jadi Allahu alam, apakah hadis dhaif bersumber dari Al-Quran?
Tidak ada hadis itu bersumber dari Al-Quran. Hadis itu menjelaskan Al-Quran. Hadis menjelaskan Al-Quran. Demikian. Rasulullah SAW diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Ya. Adapun mungkin yang dimaksud ada ayat kemudian dibuat-buat hadisnya. Ya, kalau dibuat-buat nanti sudah jadi isinya jadi maudhu. Demikian. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Apa yang dimaksud juga ini saya kurang jelas. Ustaz, apa hukumnya apabila konsumen kita tiba-tiba transfer uang untuk memesan makanan, sedangkan kita sedang ada di dalam masjid, sedangkan kita tidak tahu, dan saya tidak merespon pesannya sampai saya pulang dari masjid? Ya nggak apa-apa, namanya kan dia nggak tahu kalau antum di masjid. Ikhwah, yang namanya hukum itu akan berlaku kalau tahu. Ya, kalau tahu. Kalau dia tidak tahu, dia terpaksa, tidak sengaja, ya, maka ini hukum tidak ada. Hukum tidak ada. Atau ketika seorang tidak berakal, ketika seorang sedang tidur, atau di saat dia sedang belum balik, sebagaimana sabda Nabi SAW, rufi'al qalam an salasah, bahwasanya catatan dosa itu diangkat dari 3 hal. Anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik mimpi basah. Wa anin naimi hatta yastaiqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yaqil, ya, dari orang yang gila sampai dia berakal. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia pesannya ke antum sedang di masjid, ya sudah nggak apa-apa, biar aja. Nanti kalau antum respon setelah keluar masjid itu baru, karena antum tahu antum di masjid. Tapi kalau dia kan nggak tahu, ya, kalau dia tidak tahu, jadi nggak apa-apa, insya Allah. Hanya respon dari antum sudah betul. Jangan direspon kecuali setelah keluar dari masjid. Ada yang mau nanya? Ya. Ikhwah, kalau kita sholat jamak takhir, tetap urutannya urutan sholat, ya, urutannya urutan sholat. Kita jamak takhir zuhur kita laksanakan di waktu asar, ya zuhur asar. Kita laksanakan jamak takhir maghrib dengan isya. Ketika kita laksanakan di waktu isya, ya maghrib dulu baru isya, tetap urutannya sama. Ya sebelum isya antum sholat maghrib dulu lah. Begitu adzan antum sholat maghrib. Iyalah. Kok maghrib? Kan masalahnya di isya. Kenapa antum masbuk? Sudah terlambat, maghrib gak dilaksanakan masih masbuk juga. Mirip suku upanya, ngambil ruku. Oh, jadi gimana? Kita mau sholat maghrib isya bersama mereka. Kita dalam keadaan safar, masih safar. Kita mau sholat bersama mereka, gitu. Sementara kita belum sholat maghrib. Oh iya. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi kita mau jamak takhir, maghrib ke isya. Udah. Ketemu masjid, jumpa sholat isya, sementara kita sholat maghrib belum. Ini bagaimana? Ya, Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid, Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid menyebutkan ada 2 cara. Pertama, pertama yang paling bagus apa itu ikhwah? Sebelum dia sholat maghrib, sholat isya, kita sholat maghrib dulu, itu aman lah berarti ya. Sebelum dia sholat isya, kita maghrib dulu, kalau nggak terlambat. Ini kan pertanyaannya kan dipersulit masalahnya, terlambat gitu ya, terlambat masalahnya, supaya agak sulit di jawabannya. Jadi bagaimana? Misalnya kita terlambatnya pas kita dapat rakaat pertama, itu bagaimana?
Sementara kan kita harus sholat maghrib dulu baru isya, ya kan? Kalau kita sholat bersama imam, berapa rakaat? Maghribnya berapa rakaat? Apa bisa kita niat 4 rakaat sholat maghrib? Tadi kan kita harus ikut imam tuh, ya kan? Kalau imam 4 rakaat, kita harus 4 rakaat. Nah, sekarang masalahnya kita sholat maghrib. Itu bagaimana ikhwah? Gak mungkin kita sholat maghrib 4 rakaat. Syekh Ali Hasan menyebutkan Allahu a'lam bishawab, bisa dengan beberapa cara. Pertama, tunggu di rakaat kedua masuk. Jadi nanti niatnya maghrib, kemudian salam bersama imam. Yang kedua, ikut di rakaat pertama, kemudian ketika sudah sampai rakaat ketiga, kita tetap duduk, tidak salam. Nanti baru salam bersama dengan imam ketika si imam sudah masuk ke tasyahud akhir. Itu ada 2 cara disebutkan beliau. Udah. Oh, biasalah. Antum enggak ditegur kalau enggak sholat, enggak tegur insyaallah. Kalau masih sholat masih ditegur. Kalau enggak sholat baru enggak ditegur. Ya karena dia nggak tahu kalau antum sholat maghrib kan, bilanglah maghrib gitu maghrib. Macam dua ahad yang lalu di Masjid Kuba Jalan Dene. Jadi dia habis asar sholat lagi. Jadi saya pegang tangannya, Pak, sholat asar tidak ada rotib ba'diyahnya. Iya katanya. Sholat lagi dia. Mungkin dia sholat jamak takhir, mungkin kita nggak tahu. Atau ada yang mengatakan, Ustaz, dia itu mengkodok sholat zuhur yang sholat asar yang dulu yang nggak pernah dilakukan gitu. Oh begitu. Saya kan mengira dia sholat ba'diyah, kan nggak ada ba'diyah asar. Demikian. Ada lagi? Ya, kakek dulu. Mana lebih tua? Kakek itu apa antum? Oh ya. Apakah ada istilah sholat Mufarokoh? Ada, pernah terjadi ketika Mu'adz bin Jabal sholat bersama kaumnya dan dia membaca Al-Baqarah panjang. Sementara salah seorang kaumnya itu ada keperluan penting. Akhirnya dia mufarokoh, dia keluar dari sholat wajibnya, dia sholat sendiri, lantas dia pergi. Akhirnya kejadian itu dilaporkan para jamaah kepada Mu'adz bin Jabal. Wah ini munafik ini, gitulah kira-kira. Akhirnya Mu'adz bin Jabal mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan orang ini. Lantas orang itu pun dipanggil dan Rasulullah menanya, kenapa kamu seperti itu? Apa katanya? Ya Rasulullah, Mu'adz ini sholat bersama Anda. Kami menunggunya lama di kampung. Dia sholat bersama Anda dulu, baru dia datang sholat bersama kami. Lantas dia berlama-lama membaca, panjang bacaannya. Sementara saya itu ada kepentingan, ada keperluan yang harus saya lakukan. Apa kata Rasulullah? Afattanu anta ya Mu'adz? Apakah kamu membuat fitnah ya Mu'adz? Sejak itu Rasulullah menyuruh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk membaca surat yang pendek-pendek. Demikian, ya. Itu Pak. Jadi ada kisahnya. Jadi kalau memang ada keperluan penting, memang darurat, maka boleh. Tapi kalau sentimen nggak boleh. Siapa imam? Aduh, dah pulang dia. imamnya ini bacaannya nggak jelas kan gitu. Jadi ada katanya istilahnya itu sholatnya mufarokoh. Ya. Sekarang begini, bacaan yang dimaksud nggak bagus itu bagaimana dulu, ya kan? Bagaimana dulu? Karena yang namanya bacaan nggak bagus itu ada 2. Ada yang lahnul khofi, ada lahnul jali. Lahnul khofi ini salahnya tapi salah yang sekedarnya.
mungkin ketika dia membaca apa namanya nggak ada gunahnya, ya. Ketika dia baca wa in kuntum fi raibim mimma nazzal, wa in kuntum fi raibim mimma, enggak ada. Seharusnya kan wa in kuntum fi raibim mim, seharusnya kan begitu. Dia enggak baca. Ribaksu dia yang dia. Wa in kuntum fi raibim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzal, begitu. Ya, kalau itu yang tidak ada, maka itu termasuk lahnul khafi, dibolehkan, enggak ada masalah karena tidak. Iya. Iya. Jadi kan saya belum selesai nih ceritanya nih. Iya. Udah. Ada yang namanya lahnul jali. Lahnul jali ini dia apabila merubah makna. Ya. Apabila merubah makna, misalnya yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Karena dalam bahasa Arab itu banyak terjadinya perubahan arti kalau yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Misalnya kalau dalam bahasa Arab, pergilah kamu berdua, idhaba, pergilah kamu berdua. Kalau kamu pergi satunya idhab, kalau idhaba itu nggak ada maknanya. Jadi kalau dia misalnya latus alun dengan latus alun itu berbelok 180 derajat bedanya. Latus alunna kalian pasti akan ditanya, latus alunna kalian pasti tidak akan ditanya gara-gara dipanjangkan lanya. Memang beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia dipanjangkan dipendekkan sama aja. Makan, 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 sama aja artinya makan aja. Tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Demikian ikhwah. Jadi bahasa Arab itu makanya ada panjang pendek karena ada perbedaan arti. Taib. Kalau yang tadi yang kata Bapak, alhamdulillah, ada alhamdulillah, ada alhamdulillah. Hirabbil ngalamin. Ada ikhwah. Ya. Ini bisa di Jawa, di Jawa. Jadi dia nggak bisa bilang ha tapi ka jadinya. Nggak bisa bilang ain tapi nga. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Nah, makanya ada bahasa Al-Fatihah kan? Itu yang begitu lisan mereka di sana seperti itu. Jadi gimana? Nah, pertama, apakah nggak boleh langsung saat belakangnya? Tunggu dulu, diajari dulu imamnya. Pertama, kenapa kok dia tiba-tiba jadi imam? Siapa yang mengangkat dia jadi imam? Kan orang imam apa bisa tiba-tiba teng jadi imam begitu tanpa tahu bacanya bagaimana? Kan ada proses biasanya mengapa seseorang diangkat jadi imam. Tapi kadang-kadang begitu diangkat jadi imam gara-gara apa? Gara-gara jenggotnya panjang. Karena kan orang berjenggot itu ciri-ciri orang soleh. Misalnya antum masuk di satu musola, gak ada imamnya, antum berjenggot, yang lain gak berjenggot. Yang mana diangkat jadi imam? Berjenggot kan? Karena ciri orang soleh. Walaupun memang hafalannya tetap trikul juga. Kalau wahad, sama itu juga hafalannya. Cuman ini jenggot. Ciri-ciri orang soleh itu begitu ikhwah. Jadi demikian. Satu lagi, semua nggak ada berjenggot, tapi satu pakai lobe. Nah gimana? Tetap yang gini kan? Ciri-ciri orang soleh. Makanya kalau antum berjenggot belobe, masuk ke diskotik, kasih masuk. Kenapa Pak? Ini bukan masjid, gitu kan? Demikian. Jadi penampilan itu sebenarnya juga bisa menjaga kita. Taib. Jadi dalam masalah ini bagaimana? Tentu kalau untuk imam rawatib kita kan harus seleksi dulu. Ya kan, mana yang bagus bacaannya? Karena Rasulullah mengatakan ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Hendaklah orang yang menjadi imam yang paling bagus bacaannya. Demikian. Ya minimal kita teslah dulu Al-Fatihahnya. Kalau dia lulus alhamdulillah atau alhamdulillah. Karena kalau alham itu kan artinya segala puji bagi Allah. Kalau alham itu dia ilham artinya. Beda lagi, bukan puji lagi. Tapi kan masalahnya siapa yang kemarin ngetes dia? Lulus nggak Fatihahnya? Kalau lulus berarti memang itu standar penduduk kampung di situ. Emang alham semua. Demikian. Jadi sekarang begini, oke, tidak ada yang bisa alhamdulillah. Semuanya alhamdulillahirabbil ngalamin. Semua begitu. Gimana? Gak usah ada sholat wajib, sholat berjamaah.
Gimana jadinya? Iya kan ya ummuka akramukum billah. Yang mengimami kalian yang paling pandai. Jadi kalau semuanya alhamdulillah, yang paling pandai di antara yang alham itu. Ya gimana lagi? Masa nggak ada sholat berjamaah? Gara-gara nggak ada yang bisa alham, sama-sama nggak ada yang bisa alamin, nggak ada yang bisa. Jadi nggak usah sholat. Kenapa? Nggak ada yang lulus ini. Jadi bubar, bongkar masjid itu. Kan tidak begitu. Jadi dari yang tidak pandai itu, siapa yang paling pandai dari yang tidak pandai, gitu maksudnya. Itulah dia. Hah? Makanya BKM itu harus berwibawa. Karena BKM, Pak, maaf Pak, Bapak siapa ngangkat Bapak jadi imam? Kan itulah fungsi BKM. Kadang-kadang ada orang yang menganggap remeh BKM. Loh, kenapa harus kami di sini permisi? Ini rumah Allah katanya. Bilang itu, ini ada BKM-nya, dia bertanggung jawab. Bilang. Listriknya ada yang tanggung jawabin. Kebersihannya tanggung jawabin. Ada juga yang begitu, masuk aja di masjid, tidur dia di masjid. Kenapa? Ini rumah Allah katanya. Rumah Allah. Coba dia masuk Masjid Nabawi, masuklah dia. Ini rumah Allah, ditendang polisi dia keluar. Kenapa? Karena ada petugas yang memang diserahkan masyarakat untuk menjaga itu masjid. Mereka lah yang bisa menseleksi apa kegiatan di masjid. Mereka yang bertanggung jawab. Begitu ikhwah. Jadi Pak, dalam mengangkat imam itu BKM yang paling bertanggung jawab. Kalau seandainya BKM tahu bahwasanya itu imam tidak layak untuk jadi imam, sementara ada yang lebih layak dari imam, maka BKM bertanggung jawab. Iya. Ngomong dengan BKM, Pak BKM, ini kenapa? Alhamdulillah. Kenapa? Nggak ada yang lain yang bisa alhamdulillah. BKM. Itu fungsi BKM. Jangan diam-diam aja BKM. Demikian. Atau diedukasi. Nanti jangan-jangan BKM-nya gitu semua Pak. Alham semua. Oh iya. Ini curhat apa pertanyaan Pak? Ada lagi silakan. Lagi. Ya silakan. Ya. Di mana rumahnya? Rumahnya di Mekah. Tinggal itu Mekah dia. Oh. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Tentang wanita kan Rasul pernah katakan, la tamna'u ima Allah al-masajid. Jangan kalian larang-larang kaum wanita untuk pergi ke masjid. Tetapi la buyutuhunna khairul lahunna. Tapi rumah mereka itu lebih baik daripada masjid. Waktu itu masjid yang ada adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Jadi bagaimana? Iya, wanita itu lebih baik sholatnya di rumah ketimbang di Masjid Nabawi. Kalau dia penduduk Mekah, lebih baik dia sholatnya di rumah ketimbang dia sholat di Masjidil Haram. Nah, itu berlaku. Demikian. Bagaimana kalau seandainya dia orang safar? Ya hotelnya itulah. Hotelnya itu, ya dia sholat di hotelnya lebih baik ketimbang dia sholat di Masjidil Haram. Pahalanya sama pahalanya. Itu dia. Jadi dia nggak desak-desakan kan, kan enak. Kecuali tawaf, nggak bisa dia tawaf di mall. Sama pahalanya nggak bisa. Tawaf terus di Ka'bah. Demikian. Tapi kalau sholat boleh dia. Kapan mau ke Mekah? Kapan rencana mau tinggal di Mekah? Tapi ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.